Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'd. Ikhwati arsyadani wa asyhadakumullah rahimanallahu wa iyyakum. Alhamdulillah, kita bersyukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita nikmat, ya, nikmatul Islam, wa nikmatul iman, wa nikmatus sihah, wa nikmatul faragh. Dan salawat dan salam kita doakan kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa tercurah kepada nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita akan lanjutkan dars kita, yaitu pembacaan kitab Safinatun Najah Fima yajibu 'alal abdi li maulah, tulisan Syekh Salim bin Sumair Al-Hadrami. Khati arsyadakumullah rahimanallahu iyyakum. Pada pertemuan pertama kita memberikan sedikit muqaddimah tentang tamadhub, kemudian tentang perjalanan global, ya, mazhab Syafi'i, mulai dari fase taksis, fase pendiriannya, kemudian fase berkembangnya, kemudian fase tangkihnya, yaitu tangkihul awal, kemudian fase tangkihul tsani dan lain sebagainya. Khotir syadakumullah rahimanallahu iyyakum. Pada kesempatan kali ini kita akan langsung memulai kepada membaca matannya, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Sebagaimana kebiasaan para muallif, ya, para ulama, ketika mereka memulai menulis, ya, atau ketika mereka memulai darasnya, mereka membukanya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, al-ba di sini adalah harful jar dan dia lil musahabah ma'a tabarruk. Ya, yaitu maknanya adalah abda hadza ta'lif, ya, saya mulai penulisan buku ini dengan, ya, musahabah, ya, dengan menyertakan dan sekaligus mengharap berkah, ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu maknanya al-ba lil musahabah ma'a tabarruk, ya. Allah Subhanahu wa taala, bismillah, ya, ar-rahmanir-rahim, itu pecahan kata dari kata apa? Ar-rahmah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ikhwati arsyadina sadakumullah rahimanallahu wa iyyakum. Ya, iktidaan, ya, para ulama membuka tulisan-tulisan mereka dengan bismillahirrahmanirrahim. Pertama itu dalilnya adalah iktidaan bil Quran. Ya, mereka di antara kebiasaan Al-Quran adalah memulai ayat-ayatnya dengan basmalah. Dan dalam mazhab Syafi'i, ya, basmalah itu adalah bagian dari setiap surat, ya. Kemudian disandarkan juga kepada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, kullu amrin dzibalin la yubda'u fiha bi bismillah fahuwa aqta', ya. Fahuwa aqta' atau di fahuwa abtar, fahuwa ajzam, di beberapa riwayat seperti itu, ya. Maknanya segala sesuatu yang tidak dimulai dengan bismillah, ya, bismillah, dengan mengucap bismillah, maka aqta'. Aqta' itu berasal dari kata apa? Maqtu'ul yadain, ya, orang yang terputus tangannya, ya. Kalau kemudian apa? Aqta' itu maqtu'ul yadain. Kemudian ajdam, ya. Ajdam itu kalau kita orang terkena penyakit lepra, ya, yaitu apa namanya, memerah dan membusuknya bagian-bagian tubuh yang kemudian dia terputus atau terlepas satu persatu, ya, bagian per bagian, ajdam, ya. Atau kemudian abtar, ya. Abtar itu adalah maqtu'udz dzanab. Abtar itu adalah maqtu'udz dzanab, yaitu apa namanya, terputusnya ekor. Maknanya ini semua itu menceritakan aib, ya, baik itu maqtu'ul yadain, abtar, maqtu'ul apa namanya, dzanab, terputusnya ekor, kemudian
Ajdam itu penyakit tadi. Intinya ini adalah aib. Ya. Itu di antara hadis, meskipun para ulama berbeda pendapat atau berselisih tentang kesahihan hadis ini, ya, atau kemakbulan hadis ini, akan tetapi hadis ini sering digunakan untuk istishhad dalam menggunakan basmalah dalam setiap taklif, ya. Atau juga tidak dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di antara kebiasaan beliau adalah memulai surat-surat beliau, ya, itu dengan bismillahirrahmanirrahim, ya. Khatir syadasdikumullah harimallahu yakum, ya, ucapan basmalah sendiri itu memiliki hukum, ya. Memiliki beberapa hukum yang hukumnya ini terkait dengan apa yang diucapkan dengan basmalah tersebut. Perbuatan apa atau hal apa yang ingin dilakukan dengan ucapan basmalah tersebut. Ya, yang pertama adalah hukum mengucap basmalah itu adalah wajib. Kapan itu hukumnya wajib? Yaitu apa? Dalam salat, ya. Dalam salat mengucapkan basmalah itu adalah wajib dalam membaca surat Al-Fatihah, karena al-basmalah adalah suratun ayatun minal Fatihah, ya. Jadi itu, maka hukumnya wajib, ya. Jadi ketika basmalah wajib, hukum yang pertama adalah wajib, yaitu ketika di antara contohnya adalah ketika seseorang mengucapkan atau di dalam salat ketika membaca surat Al-Fatihah. Kemudian yang kedua adalah nadab, ya, nadab di sini adalah sunnah, ya, hukumnya sunnah membaca basmalah, yaitu apa? Ketika ketika kullu amrin dzibalin, sebagaimana lafaz hadisnya. Jadi ketika melakukan suatu perkara yang ya dzibal, yang memiliki, ya, seperti tadi ta'liful kitab, tadris misalnya, mengajarkan Al-Qur'an misalnya, ya, ini adalah, atau amalan-amalan lain yang, atau dalam wudu misalnya, di antara sunnahnya adalah membaca basmalah, ya. Maka pada amr dzibal, pada amr yang memiliki syariat memiliki ihtimam, memiliki perhatian dalam hal tersebut, itu disunnahkan untuk mengucapkan al-basmalah. Itu yang kedua. Kemudian hukum yang ketiga adalah, ya, mubah, ya. Hukum membaca basmalah itu mubah, yaitu ketika pada hal-hal yang biasa, seperti contohnya seseorang ingin memindahkan lemari dari satu tempat ke tempat lain, ingin mengendarai motor misalnya, ya. Ya, dia mengucapkan basmalah, atau kemudian ingin sedang memperbaiki atau menghidupkan lampu misalnya, ya. Keseharian yang dia sifatnya masuknya ke dalam hal-hal mubah, ya, mengucapkan basmalah hukumnya juga mubah. Kemudian yang keempat adalah hukum mengucapkan basmalah, yaitu makruh ketika seorang mengerjakan suatu hal yang makruh juga, ya. Ketika seorang ingin melakukan yang makruh, ya, dia mengucapkan basmalah, ya, pada hal tersebut, maka hukumnya juga makruh, ya. Seperti misalnya an-nazar ilal makruh, dia melihat sesuatu hal yang makruh baginya untuk dilihat, ya, dia mengucapkan basmalah, maka apa? Maka makruh hukumnya, ya. Kemudian yang terakhir adalah haram, ya, yang terakhir adalah haram, yaitu ketika seseorang melakukan perbuatan yang haram, ya. Ketika seseorang ingin mencuri, bismillah. Ini kan ada persepsi, wah, ketika seorang melakukan maksiat, saya tak mengucapkan basmalah dulu, ya, biar kemudian nilai maksiatnya berkurang di sisi Allah Subhanahu wa taala karena saya mengucapkan basmalah. Enggak, ya. Justru haram orang mau mencuri dia ucapkan basmalah. Kenapa? Karena ini adalah penghinaan terhadap asma Allah Subhanahu wa taala. Penghinaan terhadap basmalah, ya. Ini penghinaan kepada basmalah. Berarti orang mengucapkan basmalah ketika ingin melakukan kemaksiatan, baik itu ketika dia ingin mencuri, ya, ketika dia mau meminum khamar atau mau makan makanan yang haram, ya. Maka ketika dia mengucapkan basmalah, maka ya dosanya double. Karena dia ihanah,
Ya, dia merendahkan ayat-ayat Allah dengan ya meletakkannya pada hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi persepsi tadi salah ya. Jadi ketika seorang melakukan kemaksiatan kemudian dianggap dengan mengucapkan basmalah pahalanya dosanya berkurang. Tidak seperti itu. Kemudian kita lanjutkan, alhamdulillahirabbil alamin ya. Alhamdulillahirabbil alamin kalau kita artikan adalah segala puji bagi Allah Rabb semesta alam ya. Maka di sini ada kata-kata alhamdu. Alhamdu ya, lughatan, secara lughatan adalah ats-tsana bil lisan 'alal jamil al-ikhtiyari. Jadi alhamdu secara lughatan adalah mengucapkan atau memuji dengan lisan 'alal jamil kepada suatu hal yang indah al-ikhtiyari, yang keindahannya tersebut sifatnya ikhtiyari. Ya. Jadi nanti ada al-jibilli, ada al-ikhtiyari ya. Contohnya kemudian apa? Alhamdu ya, seseorang memberikan kepada saya sesuatu ya, baik itu berupa harta ya ataupun kebaikan, maka pekerjaan dia melakukan sesuatu yang indah ini tadi, kemudian ats-tsana bil lisan ya. Saya memujinya dengan lisan. Atas apa? Atas perbuatan baiknya. Itu mana al-ikhtiyari itu seperti itu. Tapi misalnya ketika saya memuji seseorang atas misalnya atas rambutnya yang lurus misalnya, atau rambutnya yang rapi, atau matanya yang indah misalnya, maka ini bukan masuk dalam kategori alhamdu, karena ini masuknya kategori adalah apa? Ats-tsana ya, ats-tsana ya. Ats-tsana yaitu alal jamil al-jibilli ya. Yang dia tidak punya yang dia tidak punya kuasa atas hal itu, warna rambut misalnya, bentuk mata, warna kulit ya, seperti itu. Jadi ini perbedaan antara alhamdu dengan al-madhu. Sama-sama memuji, cuman yang alhamdu itu alal jamil kepada suatu hal yang bagus, al-ikhtiyari yang sifatnya ikhtiyari. Ya. Itu secara bahasa. Adapun secara urfan, secara uruf itu apa? Fi'lun. Nah, perhatikan, kalau tadi secara lughatan itu adalah ats-tsana bil lisan, kalau di sini adalah fi'lun yumbi anta azimil mun'im min haitsu kaunihi mun'iman 'alal hamid wa ghairihi. Yaitu fi'lun, sebuah perbuatan yang perbuatan ini bersumber dari apa? Dari ta'zimil mun'im, dari pengagungan kepada zat yang memberikan nikmat ya, min haitsu kaunihi mun'iman 'alal hamid wa ghairihi. Karena nikmat yang Allah berikan kepada siapa? Kepada hamid, kepada orang yang bertahmid mengucapkan hamdalah, atau kepada selainnya. Ya. Jadi itu urfan. Fi'lun yumbi an ta'zimil mun'im min haitsu kaunihi ya, min haitsu kaunihi ya mun'iman 'alal hamid wa ghairihi. Ya. Jadi itu. Alhamdu al-urfi ini, hamdu dalam makna uruf ini itu sama dengan asyukru al-lughawi. Makna syukur secara bahasa. Ya. Makna syukur secara bahasa. Adapun syukur secara urf adalah apa? Sarful abdi jami' ma an'ama Allah alaihi ya fi ma khuliqa li ajlih. Jadi syukur dalam makna urf itu sarful abdi, yaitu ketika seseorang hamba memalingkan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadanya untuk hal yang dia diciptakan karena hal tersebut, itu al-ibadah. Jadi ini alhamdulillah Rabbil alamin. Ar-Rabb adalah apa? Adalah al-Khaliq, al-Mudabbir ya, al-Malik. Itulah al-Khalq. Ar-Rabb makna dari kata Rabb, yaitu pencipta alam semesta. Al-Mudabbir yaitu kemudian yang mengatur alam semesta. Kemudian al-Malik yang memiliki alam semesta. Ini adalah Rabb ya. Dari kata Rabb ini juga lah berasal apa? Makna rububiyah, seperti itu. Al-alamin ya, al-alamin itu adalah al-ins wal jin wal malaikah ya, al-ins wal jin wal malaikah.
Ini alhamdulillahi rabbil alamin. Itu maknanya bahwa saya memuji atas apa? Atas nikmat yang Allah berikan kepada saya. Ya. Rabbil alamin, ya, yaitu Allah, sifat dari Allah Subhanahu wa taala yaitu Al-Khaliq Al-Mudabbir lil alamin. Ikhwati arsyadakumullah rahimanallahu ayakum. Berbeda dengan hukum basmalah. Kalau hukum hamdalah itu hukumnya 4 saja. Kalau basmalah itu 5, ya. Kalau hamdalah itu 4. Ya. Yang tidak ada itu yang mubah. Karena pada asalnya hukum hamdalah itu sifatnya apa? Mubah. Ya. Sifatnya mubah. Maka menjadi wajib ketika makamnya adalah makam melakukan wajib seperti membaca Al-Fatihah. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Menjadi sunnah adalah hukum asalnya. Menjadi haram, seorang mendapatkan rezeki yang haram misalnya, kemudian dia bersyukur alhamdulillah, ya. Ini haram, ya. Atau kemudian seorang melakukan suatu hal yang makruh, ya dia bertahmid, ya, berhamdalah ketika mendapatkan sesuatu yang makruh, ini juga hukumnya makruh. Ya. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wa bihi di sini kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, nasta'inu ala umurid dunya waddin. Kita meminta isti'anah, pertolongan, ya, ala umurid dunya, terhadap perkara-perkara dunia dan perkara-perkara agama. Ya. Ini menandakan kelemahan kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Ungkapan ini jadi pengakuan kerendahan kita, kelemahan kita, ya, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Baik itu dalam hal-hal perkara-perkara agama maupun perkara-perkara duniawi. Ya. Kemudian sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin, atau khatimin nabiyyin, ya, wa alihi wa sahbihi ajma'in, wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad khatamin nabiyyin. Maka as-salah min Allah itu adalah rahmat. Salawat dari Allah itu adalah rahmat. Ya. Wa minal malaikah, dari malaikat itu adalah istighfar. Ya. Wa minal adamiyyin itu apa? Tadarru' wa du'a. Ya, tadarru' wa du'a. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya, maka salatnya Allah, salatnya malaikat, salatnya Allah maknanya adalah rahmah, ya. Salatnya para malaikat maknanya adalah istighfar, ya. Adapun salatnya adamiyin, ya, manusia itulah tadarru' wa du'a. Ya. Sallallahu, ya. Adapun as-salam maknanya adalah at-tahiyyah. Ya. Ala sayyidina, ya. As-sayyid dalam bahasa Arab itu memiliki banyak makna, adalah sada fi qaumihi, dia kemudian apa menjadi sada, dia menjadi pembesar di kaumnya. Atau kemudian orang yang kathura sawaduhu, dia memiliki banyak pengikutnya, atau kathura jaishuhu, banyak tentaranya. Kemudian mayufza'u ilaihi fi syada'id, itu orang yang didatangi ketika dalam kondisi sulit. Ya, itu mana sayyid. Dan sifat-sifat ini, makna-makna ini terkumpul pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ya. Sada fi qaumihi, Nabi di kaumnya beliau adalah orang yang terpandang, orang yang dianggap, ya. Kemudian kathura sawaduhu, banyak pengikutnya, banyak tentaranya. Wa yufza'u ilaihi fi syada'id, itu orang yang didatangi ketika dalam kondisi sulit. Ini adalah sayyid, ya. Wassalatu wassalam ala sayyidina, ya, Muhammadin khatamin nabiyyin. Ya, khatam, ya, di sini bisa dibaca khatam, bisa dibaca khatim. Kalau khatim itu ala wazni fa'il, ya, ala wazni fa'il. Maknanya apa? Maknanya khatimin nabiyyin, maknanya beliau adalah mutammim jami'il anbiya. Beliau adalah pelengkap, ya, pelengkap seluruh para nabi. Ya, konsekuensinya adalah la nabiyya ba'dah. Tidak ada, karena beliau sudah pelengkap, ya, maka tidak ada nabi. Maka ayudda'a
klaim kenabian setelah Nabi Muhammad SAW, ini adalah membatalkan keislaman seseorang. Kemudian khatam itu alatul khatam. Jadi kalau bahasa kita mungkin segel artinya khatam. Jadi sesuatu itu kalau udah disegel udah nggak bisa lagi kita misalnya botol sirup disegel udah nggak bisa lagi ditambah, madu disegel udah nggak bisa lagi ditambah. Maka seolah-olah Nabi itu penyegel kenabian, maka tidak ada lagi jatah kenabian setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, Imam Ar-Rafi'i rahimahullah itu beliau mengatakan Allah Subhanahu wa taala mengagungkan nabinya di dunia, ya, itu dengan i'la dzikrihi, dengan dua hal. Yang pertama adalah dengan meninggikan sebutannya, maknanya ya hari ini kita berselawat dan di banyak tempat kemudian kita mengucapkan selawat, itulah bentuk ta'zimnya Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya, pengagungan Allah kepada nabinya, ya, itu dengan senantiasa ya ada orang di setiap masanya dalam jumlah yang banyak kemudian berselawat ke atas Nabi, menyebut Nabi Muhammad SAW dan memujinya. Kemudian wa idamatu syar'ihi, kemudian syariat Nabi Muhammad SAW juga Allah jaga keberlangsungannya. Allah jaga dengan Allah jaga dengan dijaganya Al-Qur'an. Allah jaga dengan terjaganya hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang dari Al-Qur'an As-Sunnah itu kemudian Kemudian ya syariat Nabi Muhammad SAW terjaga sampai hari ini, ya, meskipun ada hal syariat yang ya pada satu waktu muncul, ya, pada satu tidak muncul misalnya, ya. Cuman secara umum syariat Nabi Muhammad SAW masih berlangsung, ya, sampai sekarang, ya, sampai sekarang. Itulah bentuk ta'zim, penghormatan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad di dunia. Ya, ini sebagaimana disebutkan oleh Imam Ar-Rafi'i, ya. Kemudian wa fil akhirah, sementara di akhirat, ya, Allah mengagungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, itu dengan tashfi'ihi, beliau diberikan hak nanti hak untuk memberikan syafaat, ya. Hak untuk memberikan manfaat, ya. Kemudian kita tahu, ya, Nabi Muhammad SAW juga mendapatkan al-maqam mahmud, ya, wab'athhu maqama mahmuda, ya, itu adalah al-wasilah, yang ini merupakan ta'zim kepada Nabi Muhammad SAW, pengkhususan ta'zim yang sifatnya khusus kepada Nabi Muhammad SAW, ya. Ikhwatir syaddakumullah rahimallahu wa yakum. Pertanyaannya adalah kenapa kemudian pada Nabi Muhammad SAW kita menyebutkan sallallahu alaihi wasallam, ya. Kemudian pada para nabi-nabi selain beliau, ya, kita disebutkan ada dengan alaihi salam, ya, dan ini merupakan kebiasaan para ulama. Ya, landasannya adalah sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin, beliau mengatakan, ya, itu landasan itu adalah sesuai dengan penyebutan atau pensifatan yang ada di dalam Al-Qur'an, ya. Ketika bercerita tentang Nabi Muhammad SAW di antaranya Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ya, as-shalah wassalam, ya. Adapun kepada para nabi ketika baik itu secara umum, ya, ataupun secara ketika disebutkan nama-namanya di dalam Al-Qur'an, ya, itu penyebutannya biasanya dengan salam saja. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Wa salamun alal mursalin. Ya, ini penyebutan para nabi secara umum hanya dengan menggunakan wa salamun alal mursalin. Dari sinilah, ya, dari sighah Al-Qur'an inilah kemudian para ulama, ya, ketika penyebutan Nabi Muhammad SAW menyebutkan sallallahu alaihi wasallam. Adapun ketika penyebutan Nabi Muhammad menyebutkan sallallahu alaihi wasallam. Adapun ketika penyebutan nabi-nabi yang lain hanya disebutkan dengan alaihi salam.
Ikhwati arsyadina sadakumullah rahimanallah wa iyyakum. Ya. Itu tadi terkait dengan apa namanya? Dengan salawat. Wassallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa alihi. Ya. Wa alihi di situ adalah al Nabi Muhammad, di sini sebutkan adalah hum al-mu'minuna min Bani Hashim wal Muttalib. Mereka adalah orang-orang yang beriman dari kalangan Bani Hashim dan Bani Muttalib. Ya, ini adalah pengertian dari Ahlul Bait. Ya. Adapun Syekh An-Nawawi Al-Bantani dalam di dalam Kasyifah, ya Kasyifah saja, beliau mengartikan atau memaknai al sini adalah jami'u ummatal ijabah. Setiap umat yang menjawab seruan Nabi Muhammad SAW itu dengan Islam, ya maka dia masuk dalam kategori al. Ya. Penafsiran ini tidak saling menegasikan dan tidak saling menafikannya. Ya, dua-duanya bisa. Kemudian adapun wasahbihi, ya, as-sahbu adalah ismul jama' li sahib. Ismul jama' dari apa? Dari sahib. Ya, secara bahasa makna sahib adalah man bainaka wa bainahu mudakhalah. Orang yang antara dirimu dengan dirinya itu ada mudakhalah, itu kayak semacam interaksi. Ya. Ya, itu adalah apa? As-sahib. Ya. Secara istilah, ya, at-tabi' li ghairihi al-akhidh bi madhhabihi. Ya, jadi secara istilah itu adalah orang yang mengikuti orang lainnya. Ya, itu bisa dikatakan sahib atau sahbun, ya. Al-akhidh bi madhhabihi, yang kemudian mengambil madhabnya. Maka ashab, jadi ada nanti dalam istilah Syafi'i ada namanya al-ashab, ya. Itu maknanya al-akhidh bi madhhabil Imam Asy-Syafi'i. Ya, itu makna kata as-sahbu. Ya. Adapun pengertian sahabat, ya. Pengertian sahabat adalah apa? Man laqiya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, mu'minan bihi wa mata 'alal Islam. Ya. Jadi ada liqa, ada pertemuan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan meninggal dalam keadaan iman. Ada juga mengatakan wa in takhallalahu riddatun. Ada yang menambahkan meskipun ada diselingi oleh riddah. Ya. Seperti itu. Ini makna sahabat. Adapun jumlah para sahabat, Imam Abu Zur'ah, ya, Ar-Razi, yaitu beliau mengatakan jumlah para sahabat itu sekitar 124.000. Ini dihitung ketika apa? Ketika Nabi Muhammad ketika Hajjatul Wada'. Jadi ketika orang yang ketika haji wada, jumlah kaum muslimin itu 124.000. Ya, itu menurut siapa? Menurut Abu Zur'ah. Adapun menurut Imam Ar-Rafi'i, ya, itu sekitar 160.000. Ya, sekitar 160.000. Ya, tentunya ini adalah hitungan yang sifatnya takribiyah, ya, perkiraan. Ya, sifatnya apa? Sifatnya adalah perkiraan. Adapun orang yang terakhir wafat dari kalangan sahabat, sebutkan siapa? Abu Tufail Amir bin Wa'ilah Al-Laythi. Ya. Itu adalah orang yang terakhir wafat, itulah sahabat yang terakhir wafatnya pada tahun 100 Hijriah. Ya. Kemudian ikhwati arsyadakumullah harimallahu yakum, ya, muallif melanjutkan wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Jadi ini adalah kata pengakuan keagungan Allah Subhanahu wa taala, ya, setelah tadi di awal juga wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, karena iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, bahwa untuk perkara-perkara agama kita membutuhkan isti'anah. Ya, tidaklah kemudian kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala taufik untuk melakukan sebuah ibadah kecuali itu adalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan taufik kepada kita
untuk berada dalam amalan ketaatan. Di sini wala haula wala quwata, al-haul juga maknanya sama dengan al-quwwah, itu kekuatan. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ya. Sebagian menafsirkan la haula ala anil ma'siyah. Tidak ada daya bagi kita untuk meninggalkan kemaksiatan. Ya. Wala quwwata, juga tidak ada daya bagi kita, kekuatan bagi kita untuk melakukan ketaatan, ya, illa bitaufiq minallah, kecuali Allah berikan taufik kepada kita. Jadi asyhadu rahimanallahu yakum, ini hal yang penting, ya. Hal yang penting yang perlu kita kita istihdar dalam setiap amalan-amalan ketaatan, dalam setiap. Jadi ketika kita melihat seorang yang terjatuh kepada kemaksiatan, ya, maka nazar kita kepada mereka jangan kemudian nazar kita melihatnya dengan kesombongan, menjatuh kemaksiatan. Tapi kita melihat bahwa yang menghalangi antara kita dan kemaksiatan adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka la haula wala quwwata illa billah ini merupakan pengagungan bagi kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan pendeklarasian bagi kita bahwa kita ini ya lemah, ya, kita ini lemah, ya. Apapun yang prestasi kita, apapun yang bisa kita lakukan, kita bisa ini, kita bisa itu dan lain sebagainya, tanpa ada maunah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, itu tidak akan mungkin, ya. Baik itu dalam meninggalkan kemaksiatan, ya, meninggalkan kebid'ahan, meninggalkan kekufuran, ya, semualah taufik dari Allah Subhanahu wa taala, maupun dalam mengerjakan ketaatan, ya, baik hal yang sifatnya sunnah, hal yang sifatnya wajib dan lain sebagainya. Ya, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ikhwati arsyadakumullah rahimallahu yakum, kita lanjutkan faslun, ya. Faslun secara bahasa, faslun itu adalah al-hajiz baina syai'aini. Secara bahasa, faslun itu adalah pembatas antara dua hal. Ya, al-hajiz baina syai'aini, pembatas antara dua hal. Itulah makna dari kata faslun. Maka urutannya kalau dalam penulisan kitabnya para ulama biasanya pertama adalah kitab, ya. Kitab. Kemudian setelah kitab itu adalah apa? Kitab secara bahasa maknanya adalah dhammu wal jama', itu mengumpulkan, ya. Kemudian setelah kitab ada nanti namanya bab. Nah, setelah bab baru namanya faslun, itu urutannya. Kitab, bab dan faslun, ya. Mau dilanjutkan lagi biasanya far'un, mau dilanjutkan lagi mas'alatun atau masail, mau dilanjutkan lagi ntar ada tambih, ya. Jadi itu urutannya biasanya, ya, seperti itu. Maka di sini adalah faslun, ya, fi arkanil Islam, faslun fi arkanil Islam, ya, fi harfu jar, kemudian arkan, ya, arkan adalah jamak dari ruknun. Ar-ruknu itu adalah apa? Janibu syai'il aqwa, jadi bagian sesuatu yang paling kuat, ya, bagian dari sesuatu yang paling kuat, itu namanya ar-rukn, ya. Fi arkanil Islam, adapun kemudian al-Islam, ya, al-Islam maknanya adalah apa? Maknanya al-istislamu lillah bitauhidi wal inqiyadu lahu bitta'ati wal bara'atu minasyirki wa ahli. Nah, itu makna al-Islam. Islam adalah al-istislam lillah, ya, totalitas berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala bitauhid, dengan mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, wal inqiyadu lahu, dan kemudian tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala bitta'ah, dengan taat. Yang ini adalah kaitannya dengan hal-hal yang sifatnya, ya, perintah dan larangan, ya. Kalau tadi tauhid itu dengan istislam, jadi ifradullah, dengan apa? Penyerahan atau berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan mengakui bahwa sungguhnya Allah adalah pencipta, kemudian Allah adalah satu-satunya zat yang berhak untuk disembah dan untuk diibadahi, ya. Kemudian yang kedua adalah wal inqiyadu lahu bitta'ah, kemudian inqiyad, ya, tunduk, ya. Kalau inqiyad ini lebih kepada biasanya hal-hal yang sifatnya zahirah, ya. Tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, ya.
dalam hal perintah-perintahnya, mengerjakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Wal bara'atu minasyirik, dan berlepas diri dari kesyirikan, ya, baik itu orang yang melakukan kesyirikan ataupun berlepas diri dari kesyirikan itu sendiri sebagai sebuah perbuatan, ya. Karena kesyirikan adalah sesuatu yang tidak apabila seorang mati dalam kesyirikan, ya, Allah Subhanahu wa taala tidak akan ampuni dosanya. Maka ikhwati arsyadin sadakumullah harimallahu yakum, ya, dalam kita harus harus senantiasa mawas diri terhadap kesyirikan ini, ya, baik itu syirik-syirik yang sifatnya zahirah, syirik-syirik yang sifatnya tampak, ataupun syirik-syirik yang sifatnya samar, ada syubhatnya, ataupun kemudian syirik-syirik yang sifatnya khafi, syirik-syirik yang sifatnya tidak tampak, ya. Bukankah kemudian Rasulullah mengajarkan kita sebuah doa, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an wa ana a'lamuhu wa astaghfiruka, ya, wa ana la a'lam. Ya Allah Subhanahu wa taala, ya, aku berlindung kepadamu dari kesyirikan yang saya ketahui, dan saya beristighfar kepadamu dari kesyirikan yang tidak saya ketahui. Ya. Jadi ini bentuk, ya, mudah-mudahan Allah menjaga kita, bentuk penjagaan Allah. Kita lindungi kita tidak terjerumus ke dalamnya, ya. Kemudian hal-hal yang tanpa kita sadari itu kita berharap kemudian Allah Subhanahu wa taala mengampuninya yang tidak kita sadari. Kemudian ikhwati arsyadin sadakumullah rahimanallahu iyyakum, arkanul Islam khamsatun, rukun-rukun Islam itu ada 5. Yang pertama adalah syahadatu alla ilaha illallah, ya, wa anna Muhammadan Rasulullah. Meskipun syahadat ini terdiri dari 2 bagian, syahadatul la ilaha illallah dengan syahadat anna Muhammadan Rasulullah, tapi kemudian, ya, dalam hal ini dijadikan satu asyahadah, ya. Karena apa? Karena tidak mungkin seseorang dikatakan bersyahadat hanya dia bersyahadat satu tanpa yang lainnya, dia meninggalkan yang satu tanpa yang lainnya. Maka 2 ini sesuatu hal yang kemudian tidak boleh dipisahkan, ya. Makna la ilaha illallah adalah la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah Subhanahu wa taala. Banyak kemudian sesembahan, ya, baik itu sesembahan dalam berupa ibadah yang sifatnya, ya, sujud, kemudian dzabah, sembelihan, ya, ataupun sifatnya doa. Ada juga sesembahan yang sifatnya yang sifatnya ibadah. Ada yang juga dia ditaati, ya. Sesembahan bentuk ibadahnya itu, bentuk penyembahan itu adalah sifatnya ketaatan. Ya. Ada juga kemudian yang sifatnya diikuti. Ya. Jadi ini adalah bentuk-bentuk yang disembah, la ma'budah. Maka tidak ada yang layak, ya, kemudian disembah secara mutlak, diikuti secara mutlak, kemudian ditaati secara mutlak kecuali bihaq, ya, tanpa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya, anna Muhammadan Rasulullah. Ya, makna dari anna Muhammadan Rasulullah adalah ta'atuhu fi ma amar wa tasdiquhu fi ma akhbar wa ijtinabu ma naha anhu wa zajar wa la yu'bada illa bima syara'. Jadi makna bersyahadat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ta'atuhu fi ma amar, taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perintah-perintahnya, tasdiquhu fi ma akhbar, kemudian membenarkan setiap kabar-kabar yang datang dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, wajtinabu amma naha anhu wa zajar, dan meninggalkan apa-apa yang Nabi larang dan Nabi larang, ya, wala yu'bada illa bima syara', dan tidaklah kemudian menyembah Allah Subhanahu wa taala, ya, kecuali dengan apa yang disyaratkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi 4 poin ini yang kemudian menjadi perwujudan dari syahadat anna Muhammadan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Itu rukun yang pertama, ya.
Kemudian yang kedua adalah wa iqamus shalah. Ya, kalau kita artikan di sini ya mendirikan salat. Ya, iqamah bisa bermakna maknanya adalah al-mulazamah wal istiqrar. Ya, mulazamah wal istiqrar. Ya, melaziminya dan melakukannya secara terus menerus. Ya, ada juga yang menjelaskan bahwa mana iqamah di sini adalah apa? Ada'uhu ala wajhil kamal. Ya, jadi melaksanakannya dengan bentuk yang sempurna. Ya, ini maknanya iqamus shalah. Ya, adapun as-shalah secara bahasa maknanya adalah ad-du'a. Ya, secara bahasa as-shalah itu maknanya ad-du'a. Ada yang mengatakan ad-du'a mutlaqan, ada yang mengatakan ad-du'a lil khair. Ya, doa secara mutlak. Ada yang juga mengatakan doa doa untuk kebaikan. Ya. Adapun secara istilah itulah aqwal wa af'al mufattatahah bitakbir ya mukhtatamah bitaslim. Ya, adalah kumpulan dari aqwal, kumpulan dari ucapan wa af'al dan kumpulan dari perbuatan yang itu dimulai dengan takbir, istilah takbiratul ihram ya mukhtatamah bitaslim, yang kemudian diakhiri dengan salam. Itulah salat secara istilah. Ya. Iqamus shalah. Kemudian yang berikutnya wa ita'uz zakah, yaitu ya ita ini maknanya i'ta. Ya, adapun zakah secara bahasa nama artinya adalah an-nama wa tathhir, yaitu berasal dari kata nama yanmu, yaitu tumbuh dan berkembang. Adapun tathhir itu adalah mensucikan. Ya, adapun kemudian secara istilah adalah az-zakah ismun lima yukhraju an malin au badadin ala wajhin makhsus, yaitu nama dari segala sesuatu yang dikeluarkan an malin au badadin karena harta ya atau badan ya ala wajhin makhsus dalam wajah yang khusus. Nanti ya dalam bab zakat kita akan pelajari misalnya al-badan di sini berarti contohnya adalah zakatul fitr. Kalau mal itu nanti ada yang bentuknya tijarah, ada yang bentuknya emas dan perak, az-zahab wal fiddah, ada yang kemudian bentuknya nanti zakat peternakan ya, ada yang kemudian zakat pertanian ya, dan lain-lain ala wajhin makhsus, dalam bentuk yang khusus. Misalnya nanti ada aturannya, ada nisabnya ya, ada kemudian haulnya dan lain sebagainya. Itu adalah apa? Itu adalah az-zakah. Kemudian as-saumu itu lughatan al-imsak, ya, istilahan itu adalah imsak makhsus ala wajhin makhsus biniyatin makhsus ya, menahan yang sifatnya khusus ya ala wajhin makhsus ya, dalam tata cara yang sifatnya khusus pula, biniyatin makhsus dengan niat yang khusus pula. Atau ada yang mengartikan shaum itu adalah al-imsaku ya ansa iril muftirat ya min aklin wa syurbin wa jima'in wa al-imsaku ansa iril muftirat min aklin wa syurbin wa jima'in wa ghairi dzalik ya min tulu'il fajri ila ghurubish syamsi ya. Jadi menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa ya, baik itu berupa makanan, minuman, hubungan suami istri dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari ya. Jadi itu adapun Ramadan ya wasaumu Ramadan di sini adalah Asy-Syahrut Tasi', bulan ke-9 ya, dari Syahrul Hijriyah. Ya, ini kita harus saya mengingatkan sedikit pada poin ini bahwa kita harus mengingatkan diri kita dan anak-anak kita untuk senantiasa berta'alluq, untuk senantiasa memiliki keterikatan dengan bulan-bulan Hijriyah. Kenapa? Karena bulan-bulan Hijriyah itu dan penanggalan Hijriyah itu kaitannya dengan seluruh tasyri'. Ya. Haul dalam zakat hitungannya apa? Hitungannya setahun, bukan setahun Masehi tapi tahun Hijriyah. Ya. Kemudian nanti iddah perempuan ya 3 bulan misalnya. Ya, maka 3 bulan itulah 3 bulan pada bulan Hijriyah. Kemudian nanti
seorang anak umur 7 tahun misalnya, umur tamyiz, ya. 7 tahun di sini bukan 7 tahun Masehi tapi 7 tahun Hijriah. Maka kita saya melihat ini merupakan hal yang perlu kita evaluasi bagi diri kita agar kita senantiasa dekat dan mengetahui bulan-bulan Hijriah karena erat kaitannya dengan banyak segala macam ibadah. Puasa Ayyamul Bid, Asyura, Tasu'a dan lain sebagainya. Ya. Jadi seperti itu. Ya. Adapun Ramadan ya, itu berasal dari kata ramdha, yaitu yang maknanya adalah ishtidadul hararah. Ya. Katanya ketika bulan ini mau diberi nama, maka penamaan itu terjadi pada kondisi yang amat sangat panas sekali. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah wa hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Kemudian naik haji bagi yang sanggup, ya, bagi yang sanggup. Maknanya di sini adalah al-hajj itu secara bahasa maknanya al-qasdu, ya. Kemudian secara istilah maknanya qasdul bait biniyatin nusuk, ya, meniatkan untuk menuju Baitullah, ya, Ka'bah, biniyatin nusuk dengan niat ibadah. Perhatikan, dengan niat ibadah. Karena ada juga yang datang ke Baitullah niatnya jalan-jalan, ya. Ini perlu diperhatikan. Ya, istata'a di sini adalah maknanya ataqa wa qadara, ya. Istata'a mampu, ya. Ataqa wa qadara maknanya di sini adalah azat wa rahilah. Dia punya bekal di sini, baik itu bekal untuk orang-orang yang dia tinggalkan kalau dia memiliki tanggungan, ya, maupun bekal untuk dia ketika haji tersebut. Dan rahilah, dan dia punya sarana untuk perjalanan. Ya, kalau dulu dia punya kendaraan, ya. Kalau hari ini ya dia punya uang untuk beli tiket pesawat. Ya, gampangannya seperti itu. Ya. Begitu juga umrah hukumnya juga wajib, tapi bukan masuk dalam rukun Islam. Ya, kemudian hal yang berikutnya fi arkanil iman, ya. Arkanul iman sittatun, ya, iman billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil yaumil akhir wa bil qadari khairihi wa syarrihi, ya, minallahi ta'ala. Ya. Jadi pertama yang perlu saya berikan catatan di sini adalah makna dari al-iman itu sendiri. Al-iman itu adalah at-tasdiq secara bahasa. Adapun secara istilah, ya, adalah i'tiqadun bil qalbi, ya. Keyakinan dengan hati, qaulun bil lisan, ya, ucapan dengan lisan, wa amalun bil jawarih, dan amal dengan anggota tubuh. Maka kalau dalam ibarahnya para ulama, ya, itu seringnya disebutkan apa? Al-imanu qaulun wa amal, ya. Iman itu terdiri dari qaul, ya, ucapan, dan amal, ya, ya. Qaulul qalbi itu maknanya tasdiq, ya, ma'rifah, ya. Itu tasdik dan ma'rifah itu adalah qaulul qalbi. Adapun amalul qalbi itu maknanya tawakal, kemudian khasyah, khauf, mahabbah, itu adalah bagian dari amalul qalbi. Kemudian, ya, bagian dari amalul qalbi. Adapun yang berikutnya apa? Wa qaulun wa amalun, qaulul lisan. Qaulul lisan maknanya, ya, ucapan lisan. Dalam hal ini mungkin syahadat, ya. Kemudian amalun, ya, bil arkan atau amalun bil jawarih, yaitu mengamalkan dengan anggota tubuh. Ini adalah iman, ya, pengertian iman menurut Ahlussunnah wal Jamaah, ya. Baik yang di atas i'tiqadun bil qalbi wa qaulun bil lisan bil arkan, atau qaulun wa amalun. Al-imanu billah, ya, al-iman bi wujudillah, al-iman bi uluhiyatillah, bi rububiyatillah, bi uluhiyatillah, bil asma' was sifat, ya. Kemudian al-imanu bil malaikah, ya, beriman kita dengan bahwa para malaikat itu maujud, makhluk min Allah Subhanahu wa taala, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian adapun nama-nama para malaikat yang sampai kepada kita imani. Kemudian
sifat-sifat malaikat yang diceritakan, misalnya para malaikat memiliki uli ajnihatin mathna wa thulatha wa ruba', ada yang punya sayap 2, 3 dan 4 dan lain sebagainya. Sifat-sifat ya, bagaimana Allah menciptakan sifatnya zabaniyah ya, itu wajib kita imani. Kemudian kita juga beriman kepada amal ya. Jadi para malaikat muwakkal bil wahyi, misalnya para malaikat yang muwakkal bil arzak, ada yang muwakkal dengan su'alul qabr dan lain sebagainya. Kemudian al-imanu bil kutub ya, iman dengan kitab ya, bahwa malaikat bahwa kutub-kutub itu adalah diturunkan dari sisi Allah Subhanahu wa taala, bahwa kutub-kutub tersebut adalah hak adanya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ada namanya kita imani, yang sampai kepada kita. Kemudian kita tasdik, kita benarkan kabar-kabar yang ada dalam kutub tersebut. Kemudian ya kita amalkan hukum-hukum yang ada selama hukum-hukum tadi tidak mansukh ya, tidak terhapus. Kemudian al-imanu bir rusul ya, iman kepada para rasul ya, bahwa risalah mereka adalah hak. Iman kepada nabi dan rasul, risalah yang mereka bawa adalah hak dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian iman kepada rasul-rasul dan nabi-nabi yang kita ketahui nama-namanya ya. Kemudian ya membenarkan apa-apa yang sahih dari cerita-cerita para nabi tersebut, kemudian mengamalkan syariat ya nabi atau rasul yang diutus kepada kita. Kemudian juga ada iman kepada hari kiamat ya, yang mana iman kepada kiamat ini itu mencakup 3 hal. Pertama adalah al-iman bil ba'ts ya, beriman dengan hari berbangkit ya. Kemudian iman dengan al-hisab wal jaza, iman dengan adanya hisab dan jaza di akhirat. Kemudian al-iman bil jannah wan nar ya. Kemudian bagian dari ini adalah al-iman dengan beriman dengan barzakh, yaitu dengan soalul naimul qabr ya, nikmat kubur dan azab kubur ya. Kemudian al-imanu bil qadar khairihi wa syarrihi, iman dengan takdir ya, yang baik ataupun yang baik ataupun yang buruk ya. Jadi seperti itu. Khatir syadadakumullah rahimanallahu wa iyyakum. Ya, mungkin tafsil dari arkanul iman ini nanti akan dijelaskan oleh para asatidzah yang lainnya dalam dalam pembahasan akidah tentunya ya. Cuman ini adalah kita jelaskan di sini sebagai ya, sebagaimana muallif di sini mencantumkan arkanul Islam dan arkanul iman, maka menjadi keharusan bagi saya sendiri untuk menjelaskan poin-poin ini ya. Kemudian makna tauhid tadi sudah kita singgung, la ma'buda bihaqqin fil wujud illa Allah Subhanahu wa taala, tidak ada ma'bud yang hak ya, yang dalam alam semesta ini yang disembah oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan masuk langsung kepada bab-bab fikih. Di sini muallif ya Syekh Salim bin Sumair Al-Hadrami itu memulainya dengan alamatul bulugh, tanda-tanda bulugh. Ya la'alla barangkali alasan beliau memuat bab ini adalah karena tadi dengan bulugh adalah seseorang menjadi mukallaf ya. Dengan adanya tanda-tanda bulugh ini seorang menjadi mukallaf sehingga wajib baginya kewajiban syariat. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat min kulli dhanbin fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.